Senin itu artinya dua. Kenapa disebut dua? Karena kronologisnya pendirinya menginginkan yang dibahas, yang disebut, yang diuraikan tidak lain tidak bukan dan jangan lebih dan kurang dari yang dua ini. Allahu wa rasuluh. Jangan sesekali membahas sesuatu pembahasan yang lepas dari Allah dan Rasulnya. Jadi majlis Rasulullah SAW punya kelebihan baku, tidak ada majlis Rasulullah di sana kok mencaci maki pemerintah kagak ada, mencaci maki majlis tiada ada, mencaci maki ustadz kagak ada, mencaci maki rakyat juga kagak ada. Yang dibahas, yang diingatkan hanya Allahu wa Rasuluh. Maka dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Risalatul Mu'awanah ini diawali dengan ayat suci Al-Quran yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita. Yang kedua, kemudian beliau membacakan beberapa hadis Rasulullah biar kita ingat Rasulullah. Untuk apa? Biar kita jadi orang mulia, tidak jadi orang yang paling hina di sisi Allah, sebagaimana yang tadi Al-Habib Abdullah bin Faqih dikatakan. Apa? Orang yang paling hina di sisi Allah, orang yang tidak pernah nyambung dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang paling hina, orang yang tidak pernah menyentuh Qur'annya Allah, tidak pernah membaca Qur'annya Allah, tidak pernah mengkaji Qur'annya Allah, plus tidak pernah mengamalkan isi kandungan daripada kitabullah, plus tidak pernah menyentuh, membaca, mengkaji, merenungi, menghayati, juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majlis tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah. Mangga ditampi sadayana. Iya, kita di Rolling Kopi ini kajiannya ndak pati serius Pak Kuwu. Karena ada kopi, jadi sambil ngaji sambil ngopi mangga. Ya kopi lahir, ya kopi batin. Ya sambil ngopi batin. Ngaji gitu. Sedikit cerita. Kenapa harus ngopi juga? Ya. Ada seorang datang curhat kepada kita, Ustadz saya pengen ngaji, tapi saya malu katanya. Kenapa? Saya nggak bisa kayak Santi bawa kitab. Dan apa memang ngaji itu harus wajib, harus bawa kitab, harus baca kitab. Itu mah ngajinya santri. Ngajinya kuwunan harus bawa kitab. Ngaji kuwu, ngaji rakyat jelata itu yang penting duduk dengerin kiai ya untuk menyampaikan kajiannya. Ngajinya apa? Ngajinya ngopi. Kata kita wis ngajinya sambil ngopi. Belajar dari mana? Dari kopi ini. Kata Al-Habib Umar, bumi yang luas ini, di setiap jengkalnya ada berapa ribu juta jengkal belahan bumi ini. Di setiap jengkalnya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita pingin pinter, pingin cerdas, pingin banyak ilmu, bersering-seringlah untuk mentafakuri, mengambil pelajaran dari apa yang ada di muka bumi ini. Salah satunya kopi. Ibu-ibu yang di belakang bisa ngambil pelajaran dari kopi, Bu? Iya. Ibu-ibu kan yang suka bikin kopi, bapak-bapak yang minum kopi yang umum. Unsurnya ada berapa? 3. Kopi pahit, gula manis, air Pak. Airnya harus panas, kopinya harus pahit, gulanya harus diudek Bu. Sudah diudek Pak kau? Kopi kalau nggak diudek gak enak tuh. Harus dicam. Marhaban ahlan wasalan bihudurukum ya habibana anis. Alhamdulillah yang kita tunggu sudah datang. Nanti santai Pak Guru. Di sini aja. Nanti kajiannya dilanjut.
Ya, ya, taruh aja di sana. Tes satu-satu. Nabi Muhammad. Sedikit dilanjut. Ya, dimukadimain dulu. Kopi 3 unsur tadi. Ya. Jadi alhamdulillah diingatin sama Habib itu. 3 unsur, pahitnya kopi, panasnya air, dan manisnya gula. Hidup itu akan terasa nikmat senikmat kopi kalau ada panasnya, ada pahitnya, ada manisnya. Harus bercampur diaduk. Kalau makan kopi melulu, hidup pahit melulu, ya nggak enak juga. Manis melulu, diabetes nantinya. Hidup panas melulu, pecah kepala nanti. Jadi ada panasnya, ada pahitnya, ada manisnya, baru terasa nikmat. Hada wa qala insyaallah yanfa' lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Apa yang kita sampaikan sebagai mukadimah sedikit ada manfaatnya. Seterusnya ila hadratil Habib Anis bin Umar Sagab, tafadhal al mashkura untuk menyampaikan kajiannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap hadirin dan hadirat, wabil khusus para kiai, para kesepuhan, bapakku, yang mudah-mudahan semuanya, semua yang kita yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, insya Allah Ta'ala, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngariung bareng di dieu di acara rolling alhamdulillah rotib keliling dan kopi, tapi tak lengkap untuk abdi karena tak aya kopinya. Kumaha atuh? Sekedap deui. Nggih, ini diajari ilmu sobrun. Ilmu Alhamdulillah. Nah, untuk di acara rolling kopi setiap insya Allah mugian istiqomah. Di minggu kedua abdi insya Allah dongkap kadieu atau dongkap di acara rolling kopi yang bulan depan pun insya Allah di bumi abdi ya.
di minggu kedua kita insya Allah akan membaca kitab Risalatul Mu'awanah, salah satu kitab daripada yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad beliau, dan yang mengarang kitab ini juga beliau. Ini kitab Risalatul Mu'awanah adalah kitab yang sangat dianjurkan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau selalu memberi nasihat kepada para santrinya agar senantiasa membaca kitab Risalatul Mu'awanah, suatu kitab yang berisi tentang nasihat. Jadi ceritanya kitab ini tidak dikarang kecuali ada salah satu murid daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau minta nasihat dari gurunya. Nah, isi nasihatnya itu ini. Beliau minta pedoman hidup. Saya ini jadi manusia muslim harus seperti apa? Nah, itu dikumpulkan oleh beliau dalam kitab Risalatul. Makanya di sini nanti senantiasa ucapannya adalah wa alaika ya akhi, wajib bagimu wahai saudaraku. Terus seperti itu. Wa alaika wa'lam dan lain sebagainya. Oke, kita baca sakedik-sakedik, insyaallah mudah-mudahan akan menjadikan kehidupan kita semakin bermakna. Dan agar kita semua tahu arahnya hidup ini harus apa, karena punten-punten orang sadayana kadang-kadang nggak tahu. Pokoknya pagi kerja pulang geus gitu bae ya. Sare makan ya, tos umur 25 tos hoyong nikah, tos umur 33 hoyong nyandung. Betul tuh. Terus gitu baik ya. Kadang arah kehidupan manusia hanya seperti itu. Oke, dilarang sama istrinya, belum sukses. Umur 40 pas sukses-suksesnya puber ketiga. Ini gara-gara kayak gini didoain sama ibu-ibu kayaknya nih. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Nah, ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sedikit kita belajar dari beliau. Jadi sebelum kita baca kitabnya, kita mengingat siapa sih beliau ini. Ya, beliau ini adalah mujaddid ya di abad ke-11. Abad ke-11 Hijriyah. Beliau ini adalah niat dari ibunya. Doa dari ibu. Saat ibunya mengandung anak ini, ibunya berkata, mudah-mudahan insya Allah laki, dan saat lahir betul-betul pengen dijadikan sebagai anak yang manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Ibunya pengen anaknya jadi ulama besar. Tapi subhanallah pas umur 5 tahun kurang lebih, di situ Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sakit apa gitu, yang intinya dilarang melakukan ini atau dilarang makan itu. Enggak taunya ibunya salah obat bela, yang akhirnya dampaknya mata dohir beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari umur 5 tahun matanya tidak melihat. Ibunya nangis, datang ke Sayyidina Hamid Ba'alawi, Hamid bin Umar. Beliau berkata, Sayyid Hamid bin Umar, ini bagaimana ini anak saya ini?
pengennya jadi ulama besar, pengen manfaat, tapi kok subhanallah mata zahirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau berkata, Sayyidina Hamid berkata, memang mata zahirnya dicabut oleh Allah, tapi mata batinnya dia lebih terang benderang. Yang mana dia akan menjadi orang besar, kata Al-Imam Hamid bin Umar. Masya Allah. Tapi walaupun beliau tidak kelihatan, setiap hari wiridannya saat beliau masih belajar nuntut ilmu 200 rakaat tiap pagi. Itu pun istiqomah di salah satu masjid di kota Tarim. Kalau masjidnya lagi tutupan, beliau manjat untuk masuk Loh, katanya tidak kelihatan, Beb. Kok bisa manjat? Mata zahir enggak kelihatan, mata batin terang benderang. Yang lebih pas mata zahir apa mata batin? Batin. Kenapa, Beb? Kalau udah mata batin ini kok bisa kok bisanya terang? Karena langsung pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Masya Allah. Nah, ada yang nggak bisa haji, ya, ada yang nggak bisa haji. Subhanallah, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa udah jangan sedih. Kalau memang belum bisa haji, gampang ada gantinya. Kamu datang ke makamnya Imam Haddad, insya Allah 70 hajat antum dikabulkan oleh Allah. Itu mimpinya orang tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai kitab ini pastinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali kitab dikarang oleh beliau, mulainya pasti Bismillah. Loh, kenapa Habib kok mulainya Bismillah? Yang pertama karena ngikut sama Al-Quranul Karim. Quran awalnya baca apa? Bismillah. Sebelum Al-Fatihahnya Bismillah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang dipentingkan oleh syariat itu apabila tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka akan terputus barokahnya. Jadi semua pakai sampai ada diceritakan di kitab Nawadir. Ada seorang laki-laki yang gregetan sama istrinya yang solehah. Laki-laki ini, suami ini gregetan banget sama istrinya yang solehah. Gregetan apa, Habib? Gregetan apa? Gregetan. Kenapa? Karena tiap kali istrinya ngebaca bismillah, dan dia udah gak betah banget karena dia bukan orang soleh. Yang akhirnya kata suaminya, coba saya kasih titipan, ya, nanti saya curi. Ya, saya kasih titipan dicuri. Buat apa, Beb? Biar yang laki itu puas memarahi istrinya, katanya. Ditaruh ke istrinya tersebut yang soleha itu, tolong ini ada ada titipan, tolong disimpan. Si istri langsung ambil, bismillahirrahmanirrahim, ditaruh di lemarinya, ditaruh juga ngomong bismillahirrahmanirrahim. Saat itu si suami langsung ngambil itunya.
Dilihat istrinya sudah nggak ada, diambil emasnya, dibuang ke sumur. Habis itu mulai sandiwara. Istriku di mana ya? Di rumah ya. Istriku, katanya si yang di kitab Nawadir nih. Istriku, mana titipan saya emas itu? Jawaban istrinya yang soleha ini, ada di lemari. Kata suaminya, pokoknya kapok, buka lemari nggak ada, saya maki-maki dia. Makanya jangan bismillah terus gitu. Dalam hatinya kayak gini. Pas lagi dibuka lemarinya, subhanallah tetap ada di situ emasnya. Tetap si suami kaget, loh ini suamiku, emas yang kau titipkan kepadaku. Kaget suaminya, bukankah sudah tak buang ke sumur? Masya, kata suaminya, waduh memang betul-betul saya yang salah ini. Ya, istri mah masya. Akhirnya si suami tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebab naon? Bismillah. Urang sadayana tekengi khilaf mau minum kayak gini nih, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Mau makan ke bismillah. Oh, izin bismillah Bib nih, mau ngerokok di belakang. Aduh. Pelanggaran Pak Ku. Auranya mimbar jadi hilang tak aya Pak Ku. Nah, saat kita mau memulai sesuatu, kita usahakan ngomong bismillah. Karena penting sekali, karena kita menyertakan namanya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu. Di sini beliau berkata, Rabbi yassir wa'in ya karim, waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi yassir. Beliau setelah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai kitabnya dengan doa, ya Allah mudahkan, wa'in ya karim, dan bantulah wahai zat yang paling mulia. Waftah bil haqqi, bukalah ya dengan kebenaran-kebenaran. Wa antal fattahul alim, dan engkaulah ya Allah zat yang maha pembuka lagi maha mengetahui. Di sini kita belajar ya akhi, ya ikhwani, bahwa mulailah semua yang kita kerjakan dengan doa. Bismillahnya kan udah. Habis bismillah naon? Doa kayak Imam Haddad ini. Imam Haddad setelah mengucapkan bismillah, beliau berdoa meminta pertolongan dari Allah agar dimudahkan, dimudahkan. Rabbi yassir wa'in, ya Allah mudahkanlah dan bantulah. Kalau kita dalam setiap urusan kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita mulai dengan doa, ini insya Allah setiap urusan yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Allah. Setiap acara juga iya. Setiap pekerjaan juga setiap kita mau belajar juga minta dimudahkan sama Allah dan minta pertolongan ti Gusti Allah. Kemarin saya terkesan dengan salah satu omongan sahabat saya, di mana kita lagi diskusi
tentang ada beberapa temen yang ketika usaha rada gagal. Kok ada aja gitu loh. Ya saya ngomong, coba diperiksa hubungannya antara antum sama Allah melalui sholat 5 waktu. Coba diperiksa kumaha sholatnya. Antum sebagai bosnya kumaha, ini prajurit sebagai prajurit kan harus diperintah sama bos. Ya itu gimana juga. Iya, saya bilang kayak gitu. Karena kita kan bagaimanapun juga hambanya Allah. Setelah saya setelah saya kasih tahu sudah tuntas semuanya, macam-macam saya kasih tahu ini itu dan lain sebagainya, konsultasi karena dia kerjaannya lagi gagal terus. Konsultasi ke saya sudah saya jawab semua. Teman saya, sahabat saya tersebut nyeletuk, Habib boleh nggak ditambahin sedikit? Boleh. Gini loh Pak, katanya mereka, katanya dia tadi ini ngomong sama orang-orang yang ada. Gini loh katanya, kita kan sebagai pedagang, kebetulan dia bisnisnya online. Ya kita sebagai pedagang bisnis online. Nah otomatis di situ ada tim, nggak mungkin dia sendiri. Tim hatinya punya siapa? Punya Allah. Kata dia, tim saya kan hatinya punya Allah. Pembeli punya siapa? Hatinya Allah. Yang mempromosikan di Google hatinya punya siapa? Katanya dia, daripada saya bingung nyelesin barang kemana-mana, saya minta kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu, agar digerakkan setiap hati. Yang pembeli jadi beli, yang Google semakin hebat promosinya, yang timnya semakin kuat dan solid. Jadi upami orang sadayana kepingin lancar usahanya, guys, jangan lupa naon Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hatinya semua orang. Makanya kita nggak usah bingung-bingung kumaha ya, gini gitu dan lain sebagainya. Gak usah bingung lah. Terus kalau nggak bingung gimana? Pasrah sama Allah, ikutkan Allah, ikutkan Allah dalam setiap urusan kita. Kalau kita ikutkan Allah dalam setiap urusan kita, insya Allah urusannya lancar. Kebanyakan dari kita usaha agak gagal. Paling surat cinta itu adalah surat cinta dari Allah. Habib kumaha Habib surat cinta ti Gusti Allah. Antum pernah nggak dapat surat cinta? Wah ini pacaran sama siapa itu tadi? Ayo. Tekenging. Laki-laki umur 20 udah bingung pacaran. Tanda-tanda laki-laki gak bakal sukses. Ini bener nih saya ngomong nih. Saya kepingin para pemuda itu fokus sama kalau udah sukses, bade hoyong nikah opat ayah. Apalagi di zaman punten, siapa yang nggak mau sama orang sukses? Ibu-ibu, mau nggak punya mantu orang sukses? Tos sukses soleh lagi. Kumaha bu? Pengen? Apalagi udah gitu mertuanya disogok tiap bulan 10 juta. Pengen nggak bu? Kalau udah mantu kayak gitu boleh nikah lagi nggak?
Pasti boleh. Orang tiap bulan setor sama ibunya 10 juta, iya. Berarti tanggung jawab. Pemuda zaman sekarang umur 20 udah cari-cari ditanya, kamu udah siap nikah belum? Belum Habib. Lah terus buat apa? Kalau belum siap nikah itu buat apa? Pacaran itu buat apa? Paling telepon, nanti saya kirim foto. Wes. Iya, gitu baik terus ya. Naudzubillahi min. Mau disuruh kerja, oke baiklah. Karena sudahlah laku, betul. Coba belum laku. Ya, habis gitu ditanya, kamu siap nggak menikah denganku? Kita hidup susah bareng-bareng sih. Zaman akhirnya hidup susah. Ada yang mau bu hidup susah? Ibu-ibu aja udah capek hidup susah. Mau anaknya disusah-susahkan lagi, iya. Bapak-bapak, para pemuda ya. Para pemuda, ayo berpikir jernih. Kumaha abdi sukses, gitu loh. Si para wanita, gak usah bingung cari-cari. Solehahkan dirimu. Kalau udah soleha, ya Allah jadi rebutan. Nggak harus cantik, karena cantik relatif, betul. Nggak harus cantik, karena cantik juga ada waktunya, betul. Nggak harus cantik porosnya atau wajahnya, tapi cantik akhlaknya. Kalau cantik akhlaknya, itu tiap hari nyenengin. Tapi kalau cantik wajahnya tapi cerewet, naudzubillahi min. Berarti kumaha atuh Habib jalan kehidupan ini. Nah, jalan kehidupan ini mulailah semua dengan doa. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim, doa. Mau usaha, nggih seperti itu. Mau mencari jodoh, nggih seperti itu. Membina keluarga, nggih seperti itu. Iya. Mendidik anak seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ikhtiar, tapi ikhtiarnya semampunya. Jangan di luar batas kemampuan. Kalau kita di luar batas kemampuan, akhirnya naudzubillahi min, terutama di zaman sekarang, setiap baru usaha cilok udah ditawari pinjaman. Iya apa enggak? Baru jual cilok ditawari pinjaman, ajibnya lagi diterima. Habis itu jualan cilok, setelah itu tiap hari mikirin kerja nggak jelas. Habib atau kumaha Habib? Ini subhanallah, ini ceramahnya tiba-tiba bab ini nih, banyak pedagang kayaknya ini. Punten, saya kasih kunci sukses. Ya, kunci sukses yang pertama, setiap kita mau melakukan sesuatu, ingat kalau kita buka toko, ya Allah, gerakkan hatinya orang-orang ini untuk beli barang dagangan saya. Kok subhanallah, yang mampir jadi beli, nggak perlu penglaris, nggak perlu dateng pakai naon itu kiwir apa, ya nggak ada manfaatnya, habis duitnya cuman dibohongin, ya habis itu naudzubillahi min. Ini kita persaingan beb, guys, Allah Ta'ala cukup, Allah yang menolong kita.
Allah yang menjaga kita. Rezeki kita ini Pak, Bu, nggak ada yang nyuri. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Yang punya orang lain nggak bakal ke antum, yang punya antum nggak bakal ke orang. Jadi istilahnya kumaha atuh Habib. Misalnya nih, saya dagangan, sebelah juga sama. Kok sebelah laris, kok saya enggak? Berarti rezekimu belum sampai, titik. Enggak, ini saya dijampe-jampe, Beb. Mau jampe-jampe, siapa yang paling jampe-jampe ya? Suruh jampe-jampe yang paling hebat. Kalau Allah Ta'ala ngomong, kun, selesai. Habib nggak pernah digituin sih. Bukan masalah nggak pernah digituin, dia mudah-mudahan nggak pernah digituin. Tapi saya lebih mengandalkan kekuatan Allah. Orang mereka semuanya makhluknya Allah. Saya mau nanya, apinya Namrud buat Nabiullah Ibrahim ngebakar nggak? Nggak ngebakar. Kenapa, Beb? Kan api sifatnya nggak percaya. Coba pegang tuh bara api. Pasti Tapi ketika Allah Ta'ala menginginkan itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ketika Allah Ta'ala menginginkan itu tidak. Loh Beb, kalau sudah kayak gitu gimana, Beb? Doa sama Allah. Ngapain antum juga balas? Ya, ngapain balas? Enggak, Beb, antum datang ke tempat seperti itu 40 hari sholat gak diterima. Naudzubillahi min. Beb, yang penting kan hidup di dunia. Seberapa sih umur antum di dunia? Dan berapa yang dibawa oleh orang mati? Berapa yang dibawa oleh orang mati? Orang meninggal? Gak ada. Ada cincin ini loh, cincin ini dicabut. Betul. Kalau perlu ada gigi emas dicopot. Iya enggak? Lebih baik ditimbang daripada di itu. Apa? Enggak ada harta yang dibawa mati, enggak ada. Ya kan kayak saya kepingin sejahtera di dunia. Sejahtera itu tempatnya di masjid. Ayeuna orang sadayana tenang tuh. Pernah di toko tenang kayak gini? Pernah di situ di rumah tenang kayak gini? Tuh. Kenapa, Beb? Ayeuna ini kita dapat rahmatnya Allah. Makanya kita mahal loh harganya tenang ini. Buktinya naon? Tenang harganya mahal. Banyak orang kaya tapi hidupnya enggak tenang. Tapi orang sadayana ayeuna tiasa ngariung di dia hatinya tenang, masya mahal. Mahal, tapi kita udah gratis dapat berkat. Chan, itu yang inti makan apa? Wadaw. Iya. Atau gimana Habib, doa sama Allah, insya Allah sukses. Iya. Ada beberapa yang saya lakukan selain doa sama Allah, ada janji saya sama Allah. Naon atuh Habib janjinya? Saya juga pedagang, Pak. Abdi nggih promosi boleh dikit ya. Yang pengen sorban kayak gini nih, di depan asidku tokonya. Abdi nggih pedagang, kerja. Jangan dipikir jadi ustadz baik. Saya lebih seneng kerja. Bukan berarti nggak seneng jadi ustadz ya. Maksud saya kalau saya sudah kerja jadi ustadznya tetek. Yang penting berangkat ke majelis taklim, pulang aya barokah, aya barokah, aya berkat tenenaon abdi. Nggak noleng nggak, alhamdulillah. Enak dari Allah. Yang enak dari Allah. Kalau Allah Ta'ala yang balas itu gede Allah Ta'ala, alhamdulillah, masya Allah. Kerja
saya juga kerja. Apa yang saya lakukan dalam pekerjaan saya supaya laris barang dagangan saya saya sudah berniat setiap keuntungan yang saya dapat 5% sodakoh. 5% sodakoh. Berarti kalau ada keuntungan 50.000, 5% berarti berapa? 2.500. Ya alhamdulillah. Keuntungan yang dapat, alhamdulillah barang kadang-kadang laku sehari ini 5, sehari ini 10. Berarti ya harus dihitung. Kalau ada untung yang 50, ada untung yang 30 tergantung barangnya. Tapi kalau dikumpulkan sebulan jadi duit yang itu saya sodakohkan. Katanya Allah Ta'ala, lah ini duit untungnya manfaat sodakoh kemana Beb? Saya pengen dapat juga lah. Bukan pengen sodakoh juga, malah pengen dapat sodakohnya. Kalau yang dari Thaibah Market itu saya sedekahkan ke para santri yang ada di Tarim, yang fuqara dan masakin. Kenapa kok gitu Beb? Karena saya pernah belajar di Tarim dan alhamdulillah saya nggak pernah minta kiriman dari orang tua saya, kecuali sekali dikirimi oleh orang tua saya, itu jumlahnya $300. Itu buat setahun. Ya, habis itu ngajinya, bayarnya tahun ketiga, tahun keempat saya sendiri. Bayar visa pelajarnya saya sendiri. Gimana Habib dapat duit? Ya saya sambil kerja di sana, ngerasain. Loh kenapa tidak minta sama orang tua? Pertama saya tahu keadaan orang tua saya, yang kedua saya malu. Masa sudah umur 20 lebih masih minta sama orang tua? Tuh. Hidup di pesantren umur 20 lebih minta sama orang, malu saya. Akhirnya saya kerja, ya jual madu, ya jual siwak, jual madu, ini maklaran tuh. Misalnya ada yang mau cari motor, saya carikan, saya jual. Saya misalnya ada yang cari HP, saya carikan, saya jualin. Nanti kalau ada tamu-tamu dari luar, saya ajak ziarah-ziarah kan, ada cateringnya di situ gitu loh. Nah catering itu saya dapat untung. Ya seperti itu baiklah kehidupan. Ya makanya saya mikir ya udahlah, di sana juga banyak orang-orang yang butuh. Saya kayak kirim ke sana duitnya. 5% itu supaya berkah. Nah anjen orang sadayana kadang-kadang untungnya to seueur, tapi apa? Berat. Kenapa kok berat? Karena nggak diniatin dari pertama. Coba antum niatin, pokoknya saya keuntungan sebulan ada 5%. 5% baik. Dari 2.500, dari 50.000, 2.500 banyak mana sama yang masih dimakan? Tapi punten 2.500 jelas kekal abadi. Dan pasti insya Allah akan dibales sama Allah. Mungkin dengan 2.500 jadi rezekinya melimpah 2,5 juta. Atau kalau tidak pun di surga sudah ada tulisannya. Ya kalau kita nggak diniatin seperti itu, pas dapat, pas lagi mau sedekah dipilih yang paling kecil. Betul. Yang paling kecil sabaraha di dia nih. 2.000. Kadang-kadang punten udah 2.000 ngakunya gede. Abdi tos sedekah sabaraha 2.000. Katanya Allah Ta'ala, ini orang saya kasih rezeki, manfaat buat yang lain. Yang ngerasain orang banyak, kasih lagi deh. Karena yang ngerasain orang
Ini orang kerjaan udah saya buat lancar, rezekinya to seueur, dibuat sendiri. Kurangin besoknya. Jatahnya dikurang. Kumaha atuh kalau kayak gitu, yang ngatur rezeki saha? Gusti Allah. Itu cara kedua. Selain berdoa. Saya senantiasa menyisihkan sampai sekarang. Kalau perlu buktinya ayak di HP Abdi. Omset sekian, modalnya sekian, keuntungan sekian, potong 5% sedekah. Terus bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, biasanya saya kirim itu 5-6 bulan sekali. Kadang pokoknya kelihatan agak banyak, kelihatan kayak berwujud gitu loh. Ada wujudnya saya kirim, ada wujudnya saya kirim. Karena duit ayana tak ayah barokahnya. Betul. Ayana 1 juta cekam tuh. Cekam tuh. Cekap bu ya. Ya udah deh Pak, nafakonnya 1 juta bae Pak. Tak ingin ditambah. Sejuta sehari apa sejuta sebulan? Masya Allah. Nah seperti itu ya ikhwan. Seperti itu. Jadi kita kalau pengen sukses seperti itu. Pertama doa dulu. Kedua tapi kita nggak boleh bersandar kepada ikhtiar kita. Tetap bersandar kepada Gusti Allah. Kumaha Habib nggak boleh bersandar kepada ikhtiar. Ikhtiar sebaik mungkin, semampu mungkin. Jangan dibuat pusing dunia ini. Dengan apa Habib? Nah ini banyak kesalahan kehidupan. Punten, saya sedikit membuka. Kemarin saya ditanya sama teman saya, diajak musyawarah sama teman saya. Nis kata dia, gimana ya? Gimana menurut ente kata dia. Mungkin dia orang awam gitu. Gimana menurut ente? Teman saya SMP. Lebih baik saya nambah modal dengan pinjaman atau saya kerja seadanya aja. Saya bilang kerja seadanya. Tapi pikiranmu tenang, bisa nanti memiliki ide-ide baru dan cara-cara baru. Tapi kalau ente sudah ngambil pinjaman, punten-punten, belum makan, belum ente buat makan, sudah mikirin, kalau duit yang ada itu kepake makan, berarti nggak bisa bayar dapat 2 bulan 3 bulan yang ada bang. Yes. Dan itu sering terjadi. Makanya pernah saya juga didatangi orang, Habib mau pinjam uangnya berapa? Ke Habib pinjam duit. Ini benar ini. Ke Habib pinjam duit, salah alamat. Pinjam duit sabaraha, saya pikir 1 juta 2 juta. Saya butuh modal 150 juta. Enggak kata saya. Habib kaya ya. Amin ya Rabbal. Saya cuma nanya aja. Loh kenapa kok kayak gitu? Nah saya tanya Habib, bagaimana hukumnya kalau saya pinjam ke bank haram? Bagaimana kalau ke bank syariah? Kalau sama saya nggak enak semua pokoknya jawabannya. Saya bilang gitu, nggak enak, mending ke kiai yang lain. Ke kiai-kiai yang lain barangkali ada Kalau ke saya ke Habib Anis tak ada solusi. Karena prinsip saya lebih baik saya jualan cilok tapi otak saya tenang daripada saya jualan baju di butik tapi saya pusing. Betul?
Jadi kalau datang ke saya, ya udah Habib, kasih saya solusi, kata dia. Kasih saya solusi. Lu solusinya apa? Ya saya pinjam ke Habib. Sabar 150 juta. Saya bilang sama dia, wadaw, kata saya, ya Allah Gusti. Saya bilang sama dia, gini baik, 150 juta mau apa? Mau buat toko pakaian, kata dia. Saya tawarin langsung, bisa buat cilok enggak? Langsung saya tanya kayak gitu, bisa buat cilok enggak? Bisa. Ayo, gerobaknya dari saya, modalnya dari saya, gratis. Enggak usah cari modal lagi. Ya saya kan ngitung, paling gerobak 500 sampai seju, modal juga cilok 500, kebanyakan, 500 belah. Ya udah 1,5 juta gratis dari saya bilang gitu. Waduh, kata dia, jawabannya hebat pisan. Lu terus bagaimana Beb, saya biasa toko pakaian kok. Harga diri saya gimana aja. Wah ini. Tiba-tiba dikit-dikit harga diri, kalau udah pakai harga diri repot. Padahal mah geus tenang baik. Ya kita punya duit ya sama aja, ndak punya duit nggak ada bedanya, tetap wajahnya kayak gitu ya. Hidung mah hidung ya, putih mapu putih, nggak ada yang hidung jadi putih. Ya Beb itu yang pakai, bukan pakai glowing, pakai cat tembok. Iya Masya Allah. Nah yang seperti itu loh Pak, Bu, punten, yang akhirnya di luar batas kemampu, yang ada setiap hari tambah pusing, apalagi naudzubillahi min dalik, pas deadline-nya nggak ada, dan saya yakin yang seperti itu nggak bertahan setahun 2 tahun, nggak bertahan, lama-lama mending jual gorengan ya, atau mending maklaran. Ayo ngejualin, siapa yang punya jam mau dijualin, jualin, carikan pembeli, untung 10.000, alhamdulillah. Saya seperti itu biasanya. Saya kadang waktu corona pertama, waduh, semuanya punya statusnya teman-teman saya lihat dagangannya. Itu jualanmu? Iya, ada barangnya, ada. Anak jualin ya? Iya. Anak screenshot, anak minta fotonya, tak taruh di status anak. Karena awal corona pas pakaian itu kurang kan, orang pada kebutuhan sampai punten termogan saya jualan. Tahu termogan ya? Yang buat ngukur suhu itu loh. Itu saya jualan juga. Dari mana? Dari statusnya bibinya istri saya. Saya liatin waktu itu corona, saya sambil santai-santai tak liatin, ini ada ini kayaknya barang ini cocok nih. Saya bilang ke bibinya istri, namanya Amaija. Amaija itu barangnya ada ready nih, tak jualkan ya, izin ya. Saya pajang di itu, yang butuh termogan, foto, alhamdulillah ada yang beli. Untungnya 150.000, lumayan. Pas lagi naik-naiknya, pakai uang denger lagi, atau kumaha ini? Langsung batuk saya. Kerja, ayah yang jual rumah, nih rumah dijual, tanyain, mau tak jualkan enggak? Antum foto-foto baik. Iya, habis difoto dibuat di barangkali namanya karena saya pernah kayak gitu, nggak selaku. Jangan tanya untungnya tanah berapa, jangan dipikirkan. Alhamdulillah wa syukru, untungnya lumayan. Kehidupan 5 bulan mah cekap.
Habib kok bisa ya kayak gitu ya? Nah ini kita tapi doa sama Allah, ya Allah lancarkan semua urusannya. Ya Allah, yang paling penting adalah punten-punten bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih punya orang tua, dijaga orang tuanya. Jadikan ayah dan ibumu sebagai raja dan ratu, maka pastinya antum akan dijadikan oleh Allah sebagai raja dan ratu. Percaya tidak percaya, antum cross check orang yang kaya-kaya se-Indonesia Raya semuanya, walaupun dia tadi ini misalnya non muslim, coba cek sama orang tuanya gimana. Ketika sama orang tuanya baik, ketika sama orang tuanya mendahulukan, Allah lancarkan semuanya. Udah banyak contohnya. Ibu saya itu kalau sama saya, kadang-kadang orang lain jadi bingung. Nis transfer, katanya iparnya peripean, apa peripean itu ya? Jadi istrinya paman saya, adiknya ayah saya. Jadi ibu saya ini sama beliau peripean. Apa peripean? Bukan sepupuhan. Iparan. Ya, iparan. Ya wis itu bela. Sampai iparan itu sampai kaget. Loh, kau kok gitu sama anakmu gitu loh. Kok tega gitu loh. Katanya ibu saya, loh justru saya ini mau bantu anak saya. Kalau dia ngasih saya, Allah bakal ngasih dia berkali-kali lipat. Dan itu benar. Makanya saya kalau dibilang mama, nis transfer, nggak ada duit saya pinjem. Kenapa? Pasti udah bakalnya lancar semua. Saya bangun barusan ruang dakwah nutrisi kolbu. Ini teman-teman sudah ke sana. Itu kuncinya aslinya mana? Saya cuma punya uang waktu itu sekitar 20 sampai 30. Mentok itu sudah nyeleng-nyelengi lama. Ya, kata umi saya, bangun nis, gitu tok. Bangun mah, bangun. Wis pokoknya orang yang ngebangun, mantu mau nikah, insya Allah dilancarkan sama Allah. Wis gitu tok umi saya. Saya pegang omongan umi saya bener-bener siap mah. Istri juga gitu. Pak, jangan, kita juga butuh. Salah bu, teori ini salah. Biarkan anakmu ngasih orang tuanya, biarkan suamimu ngasih orang tuanya. Pasti ibu-ibu dapat 2 kali lipat. Ini udah pasti. Coba cek dan dicek. Setiap orang yang sama orang tuanya pelit, walaupun dia kaya, hidupnya gak enak. Percaya enggak percaya? Karena ini konsep kehidupan yang dibilang oleh Allah Subhanahu. Ridallah fi ridal. Antum cek di Al-Quran, anishkurli waliwa lidaik, semuanya kebanyakan iman kepada Allah, baik kepada kedua orang tua. Coba, ayo coba, antum coba hidup mulai dirubah. Kalau ngasih orang tua jangan izin istri, dan istri kalau suaminya ngasih orang tua jangan bu jangan dilarang bu. Ibu kalau jadi mertua gimana nanti? Kalau ibu-ibu jadi mertua gimana? Kok nggak dikasih sama anak saya ya duitnya ya? Apa katanya mantunya? Nggak boleh. Kita masih bu. Ayo kumaha rasanya digituin. Ini sukses kunci sukses orang tuamu. Orang tua. Ini kalau kita betul-betul jaga, antum cek kehidupan antum semua, pasti enak dan enak. Gak mungkin enggak. Kenapa Habib? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membarengkan, menyamakan antara iman kepada Allah sesarengan sama apa? Bakti kepada kedua orang tua. Siap dilakukan, Pak?
yang orang tuanya masih hidup, yang orang tuanya sudah meninggal gimana Beb? Takenging khilaf ziarah. Ya bukan doain tok. Apa Habib? Ini misalnya kita punya uang 1.000, Ayana punya uang lebihan 1.000, sedekah atas nama orang, insya Allah lancar rezekinya. Ini kunci kesuksesan ketiga. Dan kalau 3 ini kita lakukan, 1 berdoa, 2 adakan sedekah sehingga banyak yang merasakan apa yang kita peroleh. Jerih payah kita ini bukan untuk kita, istri dan anak, tapi ada orang-orang duafa yang kita perhatikan. Dan sama orang tua kita bener, wis tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti sukses dunia akhirat. Ini kunci sukses dunia terutama bagi kita para pedagang. Mudah-mudahan sudah sampai. Istri saya ke Jakarta. Halo? Halo? Alhamdulillah. Loh, udah sejam ini ceramahnya ini. Baru pembukaan ini. Padahal tadi sama Kang Didik ngomong, Kang setengah jam cekap katanya. Bentar ya iklan, bentar ya. Ngopi, namanya rolling. Ditampi di leut mangga. Sampai ada satu orang, Pak, ada satu orang. Dia tadi itu kekayaannya, Masya Allah, di Jakarta orangnya. Hebat pisan. Gimana kekayaannya, Bib? Antum tak kasih tahu. Jadi beliau ini pernah minjemkan rumah ke salah satu ustadz. Ustadz. Setelah bertahun-tahun ustadznya alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, dikembalikanlah rumah ini ke orang kaya tersebut. Kebetulan dia habaib yang kaya. Beb, ini rumahnya saya kembalikan. Rumah yang mana katanya? Rumah yang antum pinjemkan ke kita di itu loh.
Di mana namanya? Daerah Condet sini. Sini sebentar. Ngomong sama istrinya, Syarifah, kita punya rumah tak daerah Condet itu. Oh ada. Sebelah situ ada satu. Itu katanya yang cerita kepada saya, itu kurang lebih 100 lebih itu sertifikat di rumahnya. Itu apa amalannya? Orang tua. Walaupun dia jauh dari orang tuanya, tiap pagi sebelum kerja telepon ke orang tuanya. Bu atau Mi, doain ya Mi, biar lancar. Didoain sama ibunya. Insya Allah lancar, semuanya bisa, apa segala macam, alhamdulillah. Akhirnya jalannya benar, dibukakan pintu rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluas-luasnya. Kita jangan pelit sama orang tuh. Habib, saya harus ngasih berapa, Habib? Ya antum kasih. Karena orang tua itu punten-punten minta maaf, gak pernah minta dari anaknya. Kadang kalau dikasih sama anaknya, suka kasihan sama anaknya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau udah pulang kampung, kadang-kadang ngasih 200.000, pulang bawa jajan segepok. Udah bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, betul? Ini kira-kira ini, yes, itu kasih sayang orang. Tapi ya kita jangan kebangetan. Jadi anak harus bukan bakti aja, harus baik. Habib, saya gimana? Kan saya sendiri kurang. Tetap udah sama-sama kurang kan, kasih orang tuanya. Jangan sampai orang tua itu sampai minta kepada kita sebetulnya. Jangan sampai lah Habib tadi diminta. Saya dimintanya langsung. Mengusahakan, nggak diminta pun kita ngirim, tapi kalau udah diminta ayeuna. Jadi kalau katanya kakak kita, mamah tinggal ketik gitu dok. Justru kita ini satu saudaraan ini kepingin terus dimintai sama mama, sebabnya sudah ngerasain setiap diminta ngasih, kitanya dapat lebih dari Allah. Masya Allah. Dari sekarang orang tua kita perhatikan. Beb, kalau ngasih duit kelihatan sedikit, Beb, ya udah beliin setiap bulan. Misalnya beras, misalnya gulanya, misalnya apanya. Kalau ngasih duit kayaknya kelihatan sedikit, ya udah, ya belikan kebutuhannya, keperluannya. Nges tenang orang tua, antum ditenangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa mengamalkan rahasia sukses ini. Ada tiga. Pertama, berdoa kepada Allah. Kedua, sisihkan apa yang kita dapatkan untuk manfaat buat umat. Yang ketiga, perhatikanlah kedua orang tua. Mudah-mudahan ini manfaat buat semuanya. Jangan khawatir, jangan apa-apa. Jangan nanti mikir kalau ngasih orang tambah sedikit, nggak ada. Ngasih orang tambah banyak, apalagi ngasih orang tua. Dan pesan saya kepada pemuda-pemuda ini, ayo hidup sukses. Orang kalau kepingin sukses, insya Allah disukseskan sama Allah. Fokus kepada kesuksesan, insya Allah semua orang akan jadi istri. Apalagi tadi sudah diomongin ya, katanya ibu-ibu kalau dicokok 10 juta boleh nyandung lagi suaminya. Sama mantunya, masya. Suami mah nggak boleh ya bu? Suami nggak boleh, mantu boleh, kumaha. Kata anaknya ibu nggak adil, masya. Udah satu baik saheji upami tos satu soleha tos alhamdulillah. Berarti kalau nggak soleha boleh nambah, tambah pusing nanti antum. Iya, tos satu dinikmatin ya.
Satu dirawat, satu dicintai, satu disayangin, ya. Satu di dieu, satu di ditu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berkah buat semuanya. Sengaja saya ceramahnya atau ngajinya seperti ini. Satu, saya sudah ngantuk. Saya pribadi sudah suara juga gak bisa, teriak-teriak. Nges kayak gini, tenang ya. Yang penting pulang bawa resep ayat berapa tadi? Ayat 3. Sahiji, nomor sahiji doa, nomor 2 sodako, nomor 3 nges, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya rezekinya nyumber kayak air zam-zam. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kepingin anaknya sukses, jangan pelit untuk mendoakan mereka. Salah satu doanya adalah, ya Allah, jadikan anakku punya nasib yang baik, derajat yang tinggi. Ini doa ibu saya kepada anak-anaknya. Nasib yang baik, derajat yang, bapak-bapak, ibu-ibu amalkan. Ya Allah nak, sambil dielus. Atau ya Allah, jadikan anakku fulan nasibnya baik, derajatnya tinggi ya Allah. Nasib yang baik, derajat yang tinggi. Insya Allah sukses anaknya, insya. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan indal hisab wa amana min al adhab wa nasiban min al jannah wa rizqna nadhara li wajhikal karim. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin lid dunya wa kulla mahalin lil khalq yamilu bina la ma'asiyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahullu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al khassah wa mahabbatika al khalisah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا على الرضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نخضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نخضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نخضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عدد طعش صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي عذبتي يجي رد العالمين
ذي والكرم الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتياتي رات العالمين يا أهيل الجود من بالنجم حين ما المعافى سقيم سواء قسما بالنجم حين هوى بل مؤافى سكين وسواء وضلع الكونين لي أنت سوى حب مولى العون لي والعجم رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان لي ودرجي عذبتي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم سيد السادات من مدده غوث أهل البدو والحضر سيد السادات بمعذره عود أهل البدو والحضر صاحب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عذبتي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته آخرتي عدل